5 cara DC pinjol menakut-nakuti dan membodoh-bodohi nasabah yang gagal bayar saat melakukan penagihan. Nah, apa saja kelima hal tersebut? Nah, sebelum ke pembahasannya, disclaimer dulu teman-teman, saya membuat video ini hanya bertujuan mengedukasi tentang bahaya menggunakan pinjol. Saya tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun, tidak pernah membuat grup apapun, dan saya juga tidak pernah menyediakan jasa apapun. Jadi waspada dan hati-hati jika di luar sana kalian menemukan cuplikan video atau foto saya yang disalahgunakan, itu murni dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan mungkin bertujuan untuk melakukan penipuan. Waspada, jangan sampai kalian jadi korban penipuan tersebut. Oke, ada 5 hal penting yang harus kalian ketahui. Dan ini bisa dibilang cara-cara DC pinjol membodoh-bodohi nasabah yang gagal bayar ketika melakukan penagihan. Nah, mungkin teman-teman yang saat ini sudah telat bayar di pinjol pernah merasakan, pernah mendapatkan berbagai cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol yang bisa berakibat membuat kalian takut luar biasa, bingung luar biasa, panik luar biasa. Nah, ini pasti terjadi pada kalian yang sudah mendekati tanggal jatuh tempo atau bahkan sudah telat bayar di pinjaman online. Oke, yang pertama, cara DC pinjol membodoh-bodohi nasabah yang gagal bayar adalah ketika melakukan penagihan melalui chat atau melalui panggilan video call melalui chat, itu biasanya menampilkan foto profil wajah orang yang menakutkan, wajah orang yang menyeramkan. Nah, jika kalian paham, ini dilakukan sengaja agar kalian ketakutan, padahal foto tersebut adalah upaya untuk menciptakan rasa takut dari kejauhan. Ya, jangan heran kalau kalian mendapatkan chat dari oknum DC pinjol yang fotonya serem banget gitu kan, menakutkan, kayak setan gitu kan. Nah, kalian gak usah takut, itu hanya kebohongan dan upaya DC pinjol agar kalian ketakutannya. Lalu yang kedua, cara DC pinjol ketika menagih nasabah yang bisa berpotensi membuat nasabahnya ketakutan, padahal itu adalah kebohongan. Nah, DC pinjol suka mengirimkan video, ya, beberapa orang sedang di dalam mobil dikasih narasi seolah-olah mereka itu sedang menuju rumah nasabah. Ya, pernah nggak kalian mendapatkan video seperti itu? Tuliskan di kolom komentar. Kalau saya dulu pernah sekali, ya, dan waktu itu saya sempat percaya, padahal itu ternyata kebohongan, teman-teman, upaya DC pinjol untuk menakut-nakuti nasabahnya dari kejauhan. Yang mengirimkan foto ataupun video tersebut sambil duduk, di depannya ada laptop, jadi dia memilih video-video atau foto-foto yang bisa menakut-nakuti nasabah hingga dikirimkan ke ratusan nasabah yang sama-sama sudah telat bayar. Jadi itu adalah pembodohan, teman-teman. Lalu cara DC pinjol yang ketiga yang bisa membuat nasabahnya ketakutan padahal itu adalah kebohongan, yaitu mengirimkan foto beberapa orang sedang di halaman rumah seolah-olah sedang menagih ke debitur, lalu foto yang memperlihatkan seolah-olah DC lapangan tersebut sedang berada di lokasi yang tidak jauh dari rumah debitur. Nah, itu semua hanya upaya, teman-teman. Dia ngambil foto tersebut dari Google Map, di screenshot lalu dikirimkan seolah-olah dia beneran ada di sekitar rumah kamu. Itu pembodohan, teman-teman. Jangan percaya, ya. Kalau memang DC lapangan sudah ada di dekat rumahmu, ya tunggu saja. Kalau memang dia mau datang, ngapain ngirim-ngirim foto gitu kan? Nah, ngapain ngirim-ngirim screenshot titik lokasi seolah-olah dia lagi di sekitar rumah kamu? Logikanya seperti itu. Pakai otakmu, ya, pakai jalan pikiranmu. Jangan sampai kalian itu dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum DC yang selalu melakukan hal itu. Oke, cara yang keempat, DC pinjol yang bisa membuat nasabahnya ketakutan padahal itu adalah pembodohan. Nah, DC pinjol selalu bilang akan datang bersama RT RW, bersama polisi, bersama tim legal dan lain-lain, dan diproses ke jalur hukum. Nah, ini adalah kata-kata pembodohan atau kalimat-kalimat template yang sering dikirimkan oleh oknum-oknum DC pinjol, konsepnya untuk menakut-nakuti nasabah dari kejauhan, ya. Dia duduk
di mejanya ada laptop, dipilih itu kalimat-kalimat template tersebut dikirimkan ke ratusan nasabah. Ya, kamu tidak pernah bertemu dengan orangnya, tapi kamu ketakutan. Ya, itu adalah pembodohan, teman-teman. Jadi gak usah takut lagi mulai sekarang jika dikirim kata-kata seperti itu. Lalu selanjutnya yang kelima, cara-cara DC pinjol menakuti nasabah dari kejauhan, padahal itu adalah pembodohan. Nah, pernah nggak kamu mendapatkan ya dia itu mengirimkan foto yang gambarnya itu menakutkan, lalu disertai dengan surat penugasan debt collector lapangan gitu kan, yang namanya kayak Martinus, Uranus, Neptunus, yang kayak gitu itulah. Pernah nggak dikirimkan hal seperti itu? Jadi jika hal ini diterima oleh orang yang baru pertama kali menggunakan pinjol dan pertama kali telat bayar, akan ketakutan luar biasa. Padahal itu adalah pembodohan, teman-teman. Surat tugas debt collector lapangan tersebut yang mencantumkan nama-namanya, nomor-nomor ID card-nya, dan lain dari tahun 2018 sudah ada. Dan sampai saat ini masih digunakan karena masih ada orang yang bisa dibodoh-bodohi ya dengan cara-cara seperti itu. Mulai saat ini sudah, fokuskan pikiranmu, kendalikan pikiranmu, jangan percaya postingan, jangan percaya hal-hal yang dikirimkan oleh oknum DC pinjol yang sifatnya hanya menakut-nakutimu dari kejauhan ya. Kalau memang dia mau ngirim kayak orderan fiktif dan lain-lain kayak yang kemarin ramai di Semarang, itu kan itu terbukti fakta real, bukan hanya kata-kata. Kalau misalkan kamu hanya dikirim kami akan datang bersama RT RW dan polisi dan lain-lain, sudahlah, blokir report. Kalau ada penagihan dari DC pinjol manapun yang sifatnya neror, sifatnya menakut-nakuti, mencaci maki, apalagi mengata-ngatain yang tidak pantas, blokir report saat itu pula dan jangan pernah direspon, jangan pernah dibalas, jangan pernah menjanjikan apapun. Hapus, blokir, jangan pernah kamu baca dulu, karena percuma. Itu hanyalah pembodohan yang bisa membuat otak kalian jadi buta, yang bisa membuat otak kalian jadi bodoh ya. Ayo, siapa yang pernah mengalami hal ini, tuliskan di kolom komentar. Oke, itulah 5 cara yang dilakukan oleh DC pinjol ketika menagih yang bisa membuat nasabahnya ketakutan, padahal itu semua hanyalah pembodohan. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan mulai saat ini kamu yang baru-baru jatuh tempo, kamu yang baru-baru telat bayar di pinjol, gak usah panik lagi. Sudahlah, gagal bayar bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup yang lebih baik tanpa pinjaman online. Kalau kamu saat ini masih maksa terus berupaya merawat utang pinjol, endingnya kamu akan hancur, endingnya kamu akan gagal bayar pada waktunya. Masih senyum-senyum sekarang, masih tertawa-tawa karena masih merasa mampu bayar pinjol, suatu saat nanti kamu akan menangis, suatu saat nanti kamu akan menyesal, dan suatu saat nanti kamu tidak akan bisa tersenyum lagi. Waspada terhadap jebakan dan jeratan pinjol yang akan berpotensi membuat hidupmu sengsara selama-lamanya. Yang pasti kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.